Mau'izatul hasanah insyaallah pada didugikan kukurang sadaya beliau dengan guru al-jalsa isnain majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jabarat Al-Habib Rifki Al-Idris. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Tala'al badru alaina min saniyati wada' wajaba syukru alaina wa da'a lillahi da' tala'al badru alaina min saniyati wada' wajaba syukru alaina wa da'a lillahi da' marhaban ya nur al-aini marhaban jada al-husaini marhaban ya nur al-aini marhaban jada al-husaini marhaban sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh yang kita selalu harapkan doa serta keberkahannya. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camat atau yang mewakilinya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatan-jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada segenap keluarga besar Ananda yang telah terkhitan, yang insyaallah mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan keturunan yang saleh-salehah, dan kepada Ananda yang dikhitan Allah jadikan anak yang saleh, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi penyejuk hati kedua orang tua dan dapat membawa kedua orang tua sampai ke dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idzni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah.
Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari segala macam bentuk nikmat, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita minta kepada Allah berkah daripada acara ini, penyebab daripada acara ini. Apabila Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada satu kemuliaan yang diberikan kepada setiap hamba kecuali kemuliaan itu semua karena izin dari Allah. Dan tidak akan pernah perkumpulan ini menjadi perkumpulan terhormat kecuali Allah menitipkan antara satu dengan yang lainnya bisa saling menghormati. Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan yang begitu banyak rasa nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Sering sekali ayat ini kita dengar setiap acara walimah, baik itu walimatul khitan, walimatul arus. Ayat ini diberikan, disampaikan kepada mereka agar ingat selalu syukur kepada Allah. Namun ayat ini di awal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in ta'adzana rabbukum. Orang yang bersyukur ternyata bukan karena diri kita yang mau bersyukur, kecuali Allah yang mengizinkan orang tersebut untuk syukur kepada Allah. Maka di hari ini Sahibul Hajat ngundang kita, yang pertama mengharap doa agar putranya menjadi anak yang saleh. Yang kedua mengundang dan mengajak kita untuk sama-sama menuntut ilmunya Allah agar Allah terangkan keimanan sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksud dengan tanda syukur? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya makhluk, sebaik-baiknya manusia, dan sebaik-baiknya yang paling pandai bersyukur kepada Allah. Satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tiada, Pak. Rasulullah telah tiada. Ada dua sahabat Nabi rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia datang ke rumah Siti Aisyah. Lalu beliau mengatakan, "Assalamualaikum ya ummul mu'minin." "Waalaikumsalam ya Aisyah, khabirni." Wahai Aisyah, tolong kabarkan kepada kami apa yang telah Nabi lakukan, namun kami belum dapat melihat apa yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Siti Aisyah meneteskan air mata. Beliau mengatakan, ada dalam satu waktu giliran malam tersebut datangnya ke rumahku, kata Siti Aisyah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izin, "Ya Aisyah, bolehkah malam ini aku pakai untuk beribadah kepada Allah?" Istri Rasulullah ada beberapa, namun di malam tersebut Rasulullah persis lagi datang ke tempat Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini orang yang paling beruntung. Orang yang berbondong-bondong ingin dekat denganmu. Dari masyrik ilal maghrib, dari barat sampai ke timur, orang ingin dekat denganmu. Namun di malam ini Allah kirim engkau dekat denganku. Engkau satu rumah denganku,
engkau berada di dalam satu kamar bersamaku, engkau berada duduk di atas kasur bersamaku, bahkan engkau kulitmu bersentuhan dengan kulitku, dan engkau satu selimut denganku ya Rasulullah. Jika di malam ini engkau ingin pakai beribadah kepada Allah, maka silahkan. Maka di malam itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berambil wudu. Setelah ambil wudu, beliau sujud kepada Allah 2 rakaat, selesai salam, selesai lagi, lanjut lagi berdiri, salat lagi 2 rakaat sampai salam. Entah datangnya beberapa ribu salat yang pernah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut, sampai terdengar tarhim. Bilal bin Rabah mengumandangkan, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan salatnya. Saat beliau menghentikan salatnya, dari mulai malam sampai datangnya waktu sebentar lagi subuh, tidak disangka Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha memandang kenikmatan tatkala Nabi dalam keadaan beribadah kepada Allah. Tanpa disengaja, tanpa disangka, kerudung daripada Siti Aisyah dapat diperas karena menetesnya air mata. Tidak sanggup melihat bagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu di saat itu Siti Aisyah memberanikan diri, ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai banyak di dalam bilangan ibadahmu? Apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Apa yang aku lakukan di hari ini ya Aisyah? Tidakkah boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Nabi Muhammad bersyukurnya salat ribuan rakaat. Nabi Muhammad bersyukurnya salat sampai kakinya bengkak. Ini kampung apa namanya? Kaligawe. Kalau orang Kaligawe ada yang salat sampai kaki bengkak, ada. Ada asam urat. Beda sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda sesuatunya bahwa Nabi, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, akan datang seorang nabi dan rasul dari golongan kalian wahai manusia. Nabi Muhammad tahu diri bahwa beliau adalah seorang hamba yang wajib bersyukur kepada Allah, maka apa yang telah dia lakukan wajib disyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan. Kalau kita kan beda, dikasih 1 minta, dikasih 2 minta 4. Betul enggak? Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang ngasih contoh sama kita. Ada satu riwayat lagi, ana baca di dalam kitab Dalailul Akhbar. Di dalam kitab tersebut dikatakan ada tetangga desa ketemu di satu tempat. Beliau lagi sama-sama meminta kepada Allah agar diturunkan hujan. Tetangga desa tanya, kita mungkin kurang syukur sama Allah katanya. Bisa jadi. Engkau kalau dikasih rezeki bagaimana? Kalau aku dikasih rezeki, aku alhamdulillah. Kalau nggak dikasih rezeki bagaimana? Ya saya jadi hamba yang sabar aja. Apa jawaban tetangga yang satunya? Apa yang kau cakap, engkau bicarakan sama seperti anjing yang ada di kampungku katanya. Bu, Bapak, anjing, tahu anjing? Tahu. Apa maksudnya? Yang namanya manusia, kalau dikasih rezeki, dia akan memikirkan bagaimana rezeki tersebut sampai kepada saudara-saudaranya yang lain. Itu seorang mukmin. Kalau belum dikasih rezeki, dia malah syukur kepada Allah, maka rezeki tersebut tidak akan pernah membawanya menjadi fitnah di yaumil qiyamah. Kalau kita kan beda nggak? Ada makanan enak, ada makanan yang kurang enak. Yang enak buat siapa? Yang enak buat siapa? Buat sendiri. Yang nggak enak, kasih orang.
Padahal sesuatu yang Allah berikan kepada kita itu ada yang bisa dijadikan satu amalan kebaikan, yang dimana saat kita memberikan kepada orang lain itu akan menjadi penyebab Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Bukan amin jalanin, amin amin baik. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, apalagi Bib, orang yang pandai bersyukur itu seperti apa lagi? Orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, perbanyak sedekah. Oi, sedekah. Sedekahnya dikit apa banyak? Apa? Dikit apa banyak? Contoh nih. Kantong kanan 2.000, atas 100.000, yang disedekahin yang mana? Ternyata di mana belahan Indonesia kalau ditanya tetap istiqomah 2.000. Bib, apa manfaat sedekah? Allah ngasih kita kan rezeki. Rezeki itu bukan hanya berupa uang. Sedekah apa aja sih Bib? Sedekah kita punya tenaga, bantuin tetangga kita yang lain, itu sedekah tenaga kita. Ada pemikiran yang sekiranya ada orang yang membutuhkan pikiran kita, kita berikan itu pikiran, itu namanya sedekah pikiran. Sedekah itu banyak. Bapak ngasih rezeki ke istri, sedekah. Bapak ngasih rezeki ke anak, sedekah. Istri ngasih bapak, boro-boro katanya. Jujur banget si bapak. Apa manfaat sedekah? Yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada dalam satu riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Ada satu waktu Rasulullah baru dikasih jubah. Dikasih jubah itu ditaruh. Enggak berapa lama ada pengemis ketok pintu Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Rasulullah buka. Siapa? Ada apa wahai fulan? Aku ingin meminta sedekah darimu ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Ya Aisyah, ada nggak yang bisa disedekahin? Ya Rasulullah, kita nggak punya apa-apaan. Gandum nggak punya, susu nggak punya, yang lain nggak ada. Ya udah, ambil jubah yang tadi. Jubah yang tadi dikasih ke Rasulullah sama Siti Aisyah. Rasulullah kasih ke pengemis tersebut. Begitu sampai di tangan pengemis, pengemis ini lari ke pasar. Dengan mewah gagahnya ini pengemis bilang di pasar, wahai tuan, ada nggak yang mau beli jubahnya Nabi Muhammad SAW? Yang lain ada yang datang cuman mau lihat doang, percis kayak ibu-ibu kalau lagi jalan ke pasar. Ibu kalau ngelihat toko kan begitu ya, lihat doang, beli enggak? Betul nggak? Begitu dilihat ada yang cuman pegang doang. Subhanallah, saat dilelang, siapa yang ingin membeli jubah Rasulullah? Ada saudagar kaya raya buta. Dia bilang sama budaknya ada beberapa orang. Wahai budakku, datang kepada pengemis tersebut, tanya berapa mau dijualnya jubah tersebut. Didatengin sama budaknya. Berapa jubah yang mau dijual? Saya mau jual, ya lagi mumpung jubahnya Nabi. Kalau uang kita maaf 1 miliar katanya. Kira-kira ada yang mau beli nggak tuh ya? Jubah harga 1 miliar, ada yang mau beli nggak? Jubahnya Nabi. Kata orang saudagar yang kaya raya ini bilang apa? Wahai budakku, sampaikan kepadanya aku beli 10 miliar. Saking kayanya nih orang. Begitu jubah udah dibeli, dibawakan sama budaknya, didatengin kepada orang saudagar yang buta ini. Lalu beliau mengatakan, ya Allah, dengan haknya Rasulullah, jubah yang ada di tanganku ini, ya Allah, sembuhkan mataku dari kebutaan, buatlah mataku melihat. Ditempel daripada kanan sebelah kiri matanya, daripada jubah tersebut. Dengan seketika Allah buka matanya berkah jubah Nabi Muhammad SAW. Lalu jubah ini
didatangi lagi ke rumah Rasulullah, diketok pintunya. Yang bawa saudagar yang tadinya buta. Begitu dibuka pintunya, wahai fulan, siapa engkau? Saya pembeli jubahmu ya Rasulullah. Kenapa jubahku ada kepadamu? Aku membeli dari seorang pengemis. Dia menjualnya, lalu aku beli. Diceritakan peristiwa tersebut, lalu Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, dengarlah. Jubahku ini dapat memperkaya orang yang miskin, menyembuhkan penyakit, yang kedua memerdekakan seorang budak, berkah daripada sedekah. Makanya ibu bapak, orang kalau sedekah yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Bukan amin jalanin, amin. Orang yang sedekah yang tadinya nggak punya apa-apa menjadi orang yang kaya raya. Orang yang sedekah yang tadinya dia orangnya selalu dalam keadaan kegundahan, Allah berikan kemerdekaan, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Itu tanda-tanda orang yang bersyukur. Sedekahnya nggak milih-milih. Kira-kira nih, Rifki cuman mau tanya, pulang dari sini sedekah sama-sama mau apa enggak? Mau apa enggak? Tunggu deh Bib, pikir-pikir dulu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, jangan nunggu kaya baru sedekah. Sedekah biar menjadi orang. Mau hidup kaya apa mau hidup berkah? Mau hidup berkah apa kaya? Kalau Rifki pengen jadi orang kaya yang berkah. Kenapa? Kalau orang kaya berkah, duitnya aman, rezekinya aman, nggak bakal jadi fitnah dunia akhirat. Betul nggak? Makanya kalau dapatnya, maaf Pak, saya cuma mau ngajarin Bapak nih biar kita rezekinya banyak ya Pak ya. Bapak kalau minta sama Allah jangan minta rezeki buat diri sendiri atau buat istri atau anak. Mintanya, ya Allah berikan kami rezeki yang melimpah untuk seluruh keluarga kami. Kalau mintanya buat seluruh keluarga kami, insya Allah Pak, sampai keturunan semua keluarga kita mendapatkan rezeki dari tangan kita. Bu, ibu doain bapak enggak? Hah? Doain kalau seminggu lagi mau lebaran gitu ya. Doain ya Allah mudah-mudahan THR-nya 2 kali lipat. Bu, kalau rezeki kita satu keluarga pengen berkah, ibu jangan capek-capek sholat duha bu. Gelar sejadah, ambil wudhu, sholat duhanya 4 rakaat, 6, 8, 10, 12. Minta sama Allah. Itu kan diajarin bu. Kalau ibu cuman sekedar bangun ngurusin suami, ngurusin anak, ke pasar masak, terus lupa ibadah sama Allah sunnahnya, maafin bu, makanya rezeki kita segitu-gitu aja. Yang ketiga, setiap orang yang diberikan tanda syukur itu dia merasakan nikmat. Yang ketiga, dia tahu bagaimana saat diberikan seorang anak, rezeki yang Allah berikan, syukur kepada Allah, dijaga anak tersebut. Bu, ibu sayang sama anak nggak bu? Sayangan mana sama bapak? Tuh kan kelewatan mah. Itu kan anak juga kan hasilnya sama bapak bu, bukan bapak sendirian atau ibu sendirian. Pak, bapak cinta sama anak pak. Bukan main bib, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki bib buat anak. Betul nggak pak? Kenapa di akhir yang kayak gini, yang namanya anak sekarang kok banyak banget yang nggak nurut sama orang tua? Cium tangan ulama boleh, cium tangan kiai silahkan, mau ketemu Habib minta berkah boleh, tapi maaf, berkah itu yang paling mutlak ada sama orang tua. Cium tangan orang tua jauh lebih berkah. Cium tangan orang tua itu bisa jauh lebih besar. Orang yang selalu dekat sama orang tua hidupnya pasti manfaat. Orang yang selalu dapat pujian dari orang tua, dia pasti hidupnya senang dunia akhirat. Maafin
Yang salah sebenarnya bapak apa ibu ya? Kalau Rifki mah ngerasanya dua-duanya kali. Iya, giliran yang laki salah aja iya. Perempuan kalau disalahin mana pernah mau. Kita Pak, laki udah bener masih salah aja Pak. Bapak nyari duit capek nggak Pak? Capek nggak? Yang ngabisin siapa? Emang tugasnya begitu sih Pak. Bapak yang nyari duit, selesai bapak nyari duit maafin. Bu, anak kalau mau makan dikasih apa Bu? Hah? Dikasih apa? Nasi apa handphone? Nasi apa handphone? Mau makan dikasih? Nonton YouTube dulu gitu ya? Biar apa Bu? Biar apa? Rifki kasih apa? Amalan biar anak anteng, mau apa enggak? Cekek Bu. Mana ada anak kecil anteng Bu, tuh lihat tuh gabes dimain-mainin. Itu anak kecil begitu, kalau bapak main begitu kan udah kagak ada pantas-pantasnya. Bu, Pak maafin, anak itu bisa jadi rezeki buat kita dunia sama akhirat. Dan anak bisa jadi orang yang bisa melemparkan kita ke jurang dalam api neraka. Bagaimana caranya? Yuk deketin mereka sama Allah, deketin mereka sama Nabi. Kenalkan mereka. Ibu taruh anak di pondok pesantren silahkan, taruh di anak dia di madrasah silahkan. Tapi maaf Pak, Al-Fatihah tolong ajarkan dari kedua orang tua. Yang keluar dari lisan orang tua, ajarkan mereka untuk tahu Allah, tahu Nabi, tahu Al-Fatihah. Semua yang berbau setiap kali kita lakukan di dalam ibadah, maka lakukan dan berikan pelajaran kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena saat dia dewasa, dia melaksanakan, baca Al-Fatihah, dia hafal, orang tua akan mendapatkan pahalanya. Kan enak Pak, Bu, kita udah ada di liang lahat, anak lagi baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, pahala kita dapetin. Bisa kebayang sekarang ini anak jauh dari Allah, kita meninggal, nauzubillah min zalik, begitu makam udah jadi, udah rapi, masa nih anak nggak pernah datang ke ziarah ke makam, boro-boro baca Yasin, dia setel YouTube baca Yasinnya. Emang mau ibu di ngajiin YouTube? Ayo didik putra putri kita. Kapan hidup kita mau berkah kalau anak-anak kita jauh dari Allah? Ini buat teman-teman anak muda. Anak muda. Anak muda. Anak muda suara lu lembek banget. Kalah lu sama emak-emak. Bu. Oh, lu lihat tuh. Ini biasanya ibu yang suaranya begini lapar biasanya. Anak muda. Oh, anak muda. Hormatin orang tua ya. Gak bakal berkah hidup seorang anak tanpa campur tangan orang tua. Kalau orang tua kita masih ada, rebut tangannya, cium tangannya, cium kakinya. Kenapa? Karena seseorang yang dekat dengan orang tua pasti dekat dengan kejayaan. Seorang anak yang berbakti sama orang tua hidupnya pasti bakal berkah. Orang yang dekat sama orang tua ketemu jodohnya pasti istrinya penyayang. Ini yang udah nikah banyak. Yang belum nikah banyak. Mudah-mudahan pulang dari sini ketemu jodohnya. Yang pacaran mudah-mudahan pada putus. Wah, yang ngamin belakang kayaknya nembak nggak pernah laku ya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, syukur atas apa yang telah Allah berikan. Ini adalah satu kemanfaatan pada diri kita. Kalau orang sudah bersyukur, hatinya pasti akan lapang dengan apapun ada yang ketentuan dari Allah. Ingat, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al. Setiap kesulitan pasti akan ada jalan. Pasti ada jalan keluar, pasti ada kemudahan. Kalau Allah sudah kasih satu kesulitan, berarti pengennya apa? Biar kita itu makin dekat sama Allah. Kadang kalau kita udah dikasih satu ujian, makin malah kita jauh dari Allah.
Jangan pernah pengaruh dengan rezeki yang Allah telah berikan. Dikit banyak itu semuanya adalah tanda perhatian Allah kepada kita. Kalau ada musibah sedikit dalam hidup kita, ya syukurin aja, alhamdulillah. Kenapa? Allah masih bikin satu perhatian sama kita. Karena pengen apa? Pengen kita itu ibadah di hadapan Allah, tambahin sujudnya kita ke hadapan Allah. Makanya Allah taruh nih dalam dada kita namanya hati. Kenapa? Orang yang hatinya bagus semuanya pasti akan bagus. Orang yang selalu bersyukur yang pastinya hatinya yang bagus. Bagaimana caranya memperbaiki hati dan memperbagus hati? Alladzina amanu wa tatma'inul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi wa tatma'inul qulub. Ingat Allah, ingat Nabi, Allah lunakkan hatinya. Allah jaga hatinya. Biar apa? Punya timbul hati yang rasanya rahmat. Punya kasih sayang kepada siapa? Perhatian kepada makhluk Allah. Bib, itu memang manfaat. Manfaat benar. Ada satu kisah lagi. Ada seorang musafir. Seorang musafir ini ada di tanah padang pasir yang begitu cukup panas. Tatkala saat itu beliau melihat ada bulatan yang namanya sumur. Beliau melihat nggak ada katrolnya. Pengait untuk mengambil air nggak ada. Mau nggak mau ini musafir harus turun. Begitu musafir ini turun, dia minum dengan nikmatnya. Begitu dia naik daripada sumur tersebut, ngelihat seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya. Ini musafir lihat, sebelum saya masuk ke dalam sumur ini, sama pastinya anjing ini dalam keadaan kehausan sebagaimana saya kehausan saat tadi. Punya hati rahmat, punya hati yang lapang. Ini musafir masuk lagi ke dalam sumur dengan sepatunya. Dia mengambil air lalu digigit oleh mulutnya. Beliau naik lalu air tersebut diberikan kepada anjing yang kehausan. Dengan rahmat, kasih sayang, seekor anjing aja kita perlu perhatikan. Bagaimana makhluk Allah lainnya sebagai manusia. Rahmat Allah, Nabi SAW dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak akan aku utus engkau wahai Muhammad kecuali penebar kasih sayang. Kalau seorang musafir manusia bukan seorang nabi punya rasa kasih sayang kepada makhluk Allah lainnya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi jalan peperangan ribuan pasukan, dari kejauhan Nabi melihat ada seekor anjing sedang anak-anaknya yang sedang menyusu. Lalu Rasulullah datang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, giring. Ini pasukan arahnya lebih agak ke tengah. Kenapa? Lihat, ada seekor anjing yang sedang menyusui anak-anaknya. Aku khawatir anjing ini merasa ketakutan sehingga dia akan lari. Sedangkan anak-anaknya butuh susu, butuh ASI yang harus diberikan daripada ibunya. Lalu Sayyidina Abu Bakar menggiring pasukannya. Nabi yang ngejagain anjing tersebut. Inilah rahmatnya Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu kita antara satu dengan yang lain bisa saling menghormati, bisa punya kasih sayang. Kemarin Ramadan sebagai madrasah yang dijadiin kita pembelajaran. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, maafin kalau datang bulan Ramadan tetangga sama tetangga kadang kan suka tuker-tukeran makanan, betul apa enggak? Yang satu bikin bubur kacang hijau, yang satu bikin kolak, tukeran. Diantar ke rumah keluarganya, diantar ke rumah tetangganya. Kenapa? Karena hati rahmat, ada kepedulian, punya kasih sayang kepada manusia yang lainnya. Hubungan kita baik sama Allah, sholat kita betul sama Allah. Hablum minallahnya udah paling benar, tapi hablum minan nasnya kita nggak baik. Hati-hati, percuma ibadah kita nggak akan tertulis di hadapan Allah. Jangan sampai nauzubillah min zalik, ngelihat tetangga baru beli pasir, beli semen, kita yang tempel koyo. Tetangga beli motor, ini duitnya dari mana? Nyupang kali ini orang. Itu bahaya. Jangan pernah suudzon, punya rasa-rasa hati yang penuh dengan kasih sayang. Tetangga lagi kesulitan, yuk kita bantu. Kenapa? Ini namanya rahmat. Saling kepedulian antara satu dengan yang lain, berkah kasih sayang. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Banyak yang mesti harus disampaikan. Banyak yang harus dipembelajarkan di dalam kehidupan kita. Nabi Muhammad SAW
rahmatnya ini luas, bukan main. Allah murkanya ada, tapi rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya. Maafin Pak, Bu, kadang kita sholat suka di belakang-belakangin. Maaf, kadang kita sholat suka dilalain. Allah na'udzubillah min dzalik. Tanda syukur itu kita ibadah. Semua yang ada di dunia ini, apa yang kita lakukan bisa menjadi satu hal ibadah yang akan memberatkan amalan kita di yaumil qiyamah, pahala yang besar. Bapak keluar dari rumah nyari rezeki yang halal, niatin ibadah, keluar dapat pahala. Ibu masak bikin kopi, alhamdulillah ya Allah, rezeki yang ada sekarang sayur asam, ada pete, ada sambal, ya Allah alhamdulillah. Mudah-mudahan ini rezeki yang Engkau berikan ya Allah untuk memberikan makan keluarga, bisa menjadikan satu buah tenaga yang agar mereka dapat beribadah kepadamu ya Allah, pahala dapatnya. Ibu senengin suami, siapin baju, nyiapin sepatu, nyiapin sendal, buat suami keluar dari rumah dirapihin, pahala. Jangankan yang begitu, Bu, cuman pakai lipstik doang. Maaf, lipstik, tahu lipstik? Oi, lipstik, tahu kagak? Bapak tahu Pak? Yang namanya lipstik, kalau seorang istri pakai, cuman niatnya cuman buat nyenengin suami, pahalanya gede, ibadah tertulis di hadapan Allah. Yang saya mau tanya, Bapak ngelihat ibu dandan terakhir kapan? Kondangan doang Pak. Tidur di samping Bapak nggak pernah dandan Pak. Nggak pernah sama sekali. Bu, Ibu dengar baik-baik nih ya. Bapak jawaban dengan jujur, keikhlasan. Pak jawab yang jujur. Bapak seneng nggak ngelihat istri dandan Pak? Bapak seneng nggak kalau duduk di samping istri cantik wangi? Seneng apa enggak? Modalin Pak. Jangan cuma seneng-seneng modalin, enggak. Tapi percuma Pak, yang begini mah dimodalin percuma, tetap aja dipakai cuman kondangan doang. Bu, niat nyenengin suami pahalanya gede. Ya Bu ya, apalagi ibu bikin kopi, la ilaha illallah, sambil baca sholawat, dianterin kopinya, apalagi campur goyangan, la ilaha illallah. Tangannya ngaduk, ini ngadukan goyang. Samperin suami, Pak ini ada kopi, Bib bagaimana dong Bib, suami saya emosian. Sabar. Kenapa? Tingkat seseorang itu tergantung apa yang ada di samping kanan kirinya. Kalau istrinya baik, penyabar, suami kayak gimana aja terima. Bib, tapi suami saya nggak sholat, tetap ibu kudu harus taat. Bib, suami saya susah banget untuk nyari nafkah yang halal, sering banget datang pulang bawa mainan judiannya, taat. Bib, suami saya tukang mabok, taat. Siapapun seorang suami, seorang istri wajib taat. Paham Bu? Urusan suami, urusan dia sama Allah. Urusan seorang istri berdoa kepada Allah, netesin air mata agar suami diberikan hidayah. Ibu mau nggak jadi bidadari surganya Allah? Mau apa enggak? Ngimpi. Kalau ibu mau jadi bidadari surganya Allah, lihat tuh, ada seorang Fir'aun, bengis, ngaku Tuhan, punya suami siapa namanya? Siapa? Punya istri siapa namanya? Siapa? Punya istri namanya Asia. Menjadi seorang istri yang sabar, yang taat, patuh, dan menjadi bidadari surganya Allah. Buah ketaatan dan kesabaran. Bib, itu kan Siti Asiyah. Kalau kita mah gimana? Sama-sama Siti Asiyah manusia bukan? Siti Asiyah nabi apa bukan? Bukan, manusia. Tapi kok punya rasa sabar yang begitu? Nah itu Bib yang kita nggak punya. Maafin, belajar, jangan pernah mengungkit apa yang telah diberikan kepada seorang suami Bu. Ibu punya cincin 2 gram buat modal seorang suami jadi kerjaan. Subhanallah, usahanya maju. Begitu usaha maju, ibu ungkit. Bapak mah sekarang mah nggak ada waktu buat keluarga.
Dulu bapak susah, saya pak yang berkorban, cincin 2 gram saya kasih. Hati-hati, itu aja bakal bisa menggugurkan nilai pahala kita ibadah ke hadapan Allah. Jangan pernah mengungkit sesuatu yang telah diberikan kepada seorang suami. Pak, tapi Rifki harus ngelurusin, maafin pak, ternyata masak itu bukan kewajiban seorang istri pak. Nyapu pak, nyapu bukan kewajiban seorang istri. Ngepel bukan kewajiban seorang istri. Kewajiban istri itu cuma 2 pak, taat kepada Allah dan juga taat kepada. Jadi kalau ibu disuruh masak sama suami, masak. Ibu disuruh nyuci, ya nyuci. Kenapa? Buah ketaat bukan kewajiban, tapi buah ketaatan. Paham sampai sini? Insya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan di malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Rifki minta izin, selesai dari sini Rifki harus berangkat lagi ke Solo, ngejemput anak dan istri yang ada di Solo. Dan doakan semoga film yang sekarang ini yang diperankan oleh Ananda Fagih menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Insya. Pernah nonton Air Mata di Ujung Sejadah? Sudah? Belum. Nah ini insya Allah mau keluar lagi yang kedua. Air Mata di Ujung Sejadah yang kedua insya Allah keluarnya September. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Dan doakan istri yang saat ini sedang hamil dalam keadaan 4 bulan, Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesehatan, amin Allahumma. Sekarang Rifki mau ngajak baca salawat, mau apa enggak? Bacanya yang keras bisa? Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa muallimina wa talabatna min yawmina hadha illa yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin busyara salatan tubashiruna biha wa lana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatna min yawmina hadha illa yawmil akhirah. Allahumma salli ala sayyidina. Talu. Ini hadrohnya lu belum makan. Berhenti mulu, lu jalan aja, jalan yang asik gitu. Siap. Belum. Jangan Diem aja, dikit-dikit berhenti. Tunggu, udah dibayar belum? Oh pantes. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sibbil qulubi wa dawaiha wa semua sama-sama yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
sama-sama. Allahumma وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين Kanjeng Nabi Muhammad lahire ono ing Makkah dino Itsnin ralas maulud tahune tahun gajah tahun gajah Ibun Siti Aminah Ramane Sayyid Abdullah Garwane Siti Khadijah Karo Siti Aisyah Karo Siti Aisyah Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah Siti Hafsah Siti Sauda Siti Ramla Siti Maimunah Indun Zainab Siti Safiyah Lan Zuwairiyah Lan Siti Juwairiyah Putera Sayyid Ibrahim Sayyid Qasim Sayyid Abdullah Umi Kulsum Siti Zainab Ruqayyah Siti Fatimah Ruqayyah Siti Fatimah Salatullah Salamullah ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Ala Yasin Habibillah الفاتحة بالقبول والتمام كل سول وإلى حضرة الرسول بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila ada bahasa kami yang keluar dari kurang ajaran daripada diri ini, semua datang daripada kebodohan al-faqir. Apabila ada ilmu yang bermanfaat, semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada kiai sesepuh untuk membacakan doa.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa atbahi syaulillahi Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin walarwin bilang gubernur Malaysia semasa teman-teman sultan ini itu selihat tekai haji lesai haji lesai bin kai Malaysia ni haji haji bin kai Gabhanan bin Abraham bin Syekh Majlis Haji bin Syekh Hasim Syekh Haji bin teman-teman ini sudah teman-teman wala jamil teman-teman ada wa jamil Allah jinak baru nabi gunung sumbung wa gunung jati wa usulihim min awis asaugal barakah wal karamah wa jawab salamah wa syafa'a fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa la rawija min al-qubur wal mu'minin wal muslimin masyariqil ardi wal gharbiha fi bariha bakhriha yaminiha ila shimaliha wa la rawija ma baina wa mahdina wa zawajina wa jannatina wa qurbatina Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa sallim wa tabaraka ta'ala salatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Amin alhamdulillah min hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa kabali azim sadrik. Allahumma ihfadhum wa tawil umurahum wa sahih jasadahum maqdi jami hajatahum maqbal amalhum wa asrimhum bid-dini wa dunya wa lahum jami ahli majlis syahada minal muslimin wal mu'minin Allahumma qbana wa lina wa limasyahina wa li mu'allimina wa zabil huquqina wa lahum qbana wa ibna wa rahmaka marabana sagira wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-hayyamihum wal amasin kasami'un qaribum mujibud da'awas wa qadil hajas wa ghafiruz dzunubi wal khati'as. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nimah wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal afiyah wa abwabal rizqi wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya wa azabil akhirah wasbana bihaqil qur'anil azim wa nabikal karim syarriya wa azabil akhirah ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa amalan nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban kabiran kasiran azman mubarakan. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhal bil badu wa tanqariju bil qurbu wa tuqdabil hawaiju wa tunalu bihi ghaibu wa sul khawatimi wa yusakal ghammu bi wajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli rahmatin wa nabasim wa dari kulli ma'lumin. Allahumma adbana minal bala'i wa wabai wa tawna wal amrodi wal fitana wal jai wal ghahdi wal amr baru. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi wa nuriyatihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin wa alhamdulillahi barakati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.